Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aan Andi Terisu Cahyo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen, bisnis intelijen, serta big data. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi. Menurut Mulyanto, sistem informasi adalah suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam sistem informasi terdapat 6 komponen. Yang pertama, perangkat keras atau software, yaitu perangkat keras yang fisiknya kelihatan. Contohnya HP atau komputer. Yang kedua, perangkat lunak atau software, di mana berupa file atau aplikasi-aplikasi yang mengisi perangkat keras dan mendukung berjalannya suatu sistem. Yang ketiga, database, yaitu tempat menyimpan data dan informasi yang dikumpulkan dan disimpan secara sistematis sehingga mudah diakses oleh penggunanya. Yang keempat, prosedur pengoperasian, di mana prosedur adalah komponen fisik yang berupa panduan dalam menjalankan sistem informasi manajemen. Yang kelima, personil, yaitu orang yang menjalankan dan mengoperasikan semua komponen fisik yang terdapat di dalam sistem informasi manajemen. Dan yang keenam, jaringan data, gabungan beberapa perangkat hardware dan software yang telah didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengakses data, memberikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Adapun jenis-jenis yang terdapat di dalam sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi keuangan. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Yang keenam, sistem informasi pemasaran. Dan yang terakhir, sistem informasi eksekutif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis. Bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan jaringan internet. Adapun keuntungan yang terdapat di dalamnya, yang pertama, memperluas pasar. Perusahaan akan dapat memperluas pasarnya hingga memasuki pasar nasional, bahkan internasional. Yang kedua, pembisnis dapat menjangkau banyak pelanggan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, menekan biaya telekomunikasi serta jangka waktu transaksi dan penerimaan produk. Yang keempat, meningkatkan citra yang baik serta pelayanan yang baik, karena dengan media sekarang gampang atau cepat tersebarnya sesuatu dengan baik. Yang kelima, konsumen dapat melihat barangnya sehingga tidak perlu repot-repot pergi lagi ke tokonya. Adapun manfaat yang terdapat di dalamnya, yang pertama, pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi. Yang kedua, efisien serta efektif. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan keuntungan. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, yang pertama, pelaku bisnis. Yang kedua, alat, media, atau juga sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, kegiatan dan sasarannya. Yang keempat, tujuannya. Baiklah, kita akan masuk di pembahasan yang kedua, yaitu bisnis intelijen. Apa sih itu bisnis intelijen? Bisnis intelijen adalah suatu fungsi dalam bisnis yang bertugas untuk mengumpulkan data-data, mengelola, dan memprosesnya agar menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk keputusan bisnis yang lebih baik. Dalam bisnis intelijen tersebut, dia menganalisis secara introspeksi, seperti mencari tahu alasan dari suatu masalah. Adapun prinsip-prinsip yang terdapat di dalam bisnis intelijen, yang pertama, kita harus mempunyai pertanyaan bisnis yang tepat untuk mencari suatu keputusan yang tepat. Yang kedua, memperlakukan hasil analisis untuk mudah digunakan oleh penggunanya. Yang ketiga,
mengetahui sumber data yang relevan dengan pertanyaan bisnis. Dan yang keempat, memastikan proses berjalan lancar dan tidak memakan waktu. Seorang bisnis intelijen harus memiliki 3 kemampuan dasar. Yang pertama, bisnis. Seseorang intelijen bisnis harus mengetahui tentang bisnis terdahulu, bagaimana bisnis itu berjalan dan bagaimana proses bisnis itu dilakukan dengan baik. Yang kedua, matematika dan sistematis. Karena kita dihadapkan pada data dan fakta, maka kita harus mencari dan mengolahnya, sehingga matematika dan sistematis sangat dibutuhkan. Yang ketiga, teknis, yaitu harus mempunyai kemampuan teknologi untuk mempelajari hal-hal yang diperlukan sebagai bisnis intelijen. Untuk menjadi bisnis intelijen, kita bisa mencari data-data di buku, blog-blog internet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang terakhir, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang big data, di mana big data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari suatu sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Big data itu bisa dibilang suatu konsep tentang bagaimana kita mengumpulkan, menganalisis, atau mengerti jumlah data yang tersebar untuk setiap harinya dan bagaimana banyaknya data itu yang datang pada setiap hari. Di dalam big data terdapat 3 hukum V. Yang pertama, volume. Volume itu sendiri adalah ukuran data. Kita perlu memproses volume data yang cukup besar untuk big data. Yang kedua, velocity, yaitu kecepatan, di mana kecepatan yang dimaksud di sini kecepatan yang diterima dan mungkin langsung digunakan. Yang ketiga, variety, yaitu berbagai jenis data yang tersedia. Kebanyakan kalau kita membicarakan big data, ini akan berhubungan dengan internet. Maka dari itu, ada beberapa hal yang dianggap sebagai big data. Yang pertama, penggunaan internet. Yang kedua, penggunaan HP. Yang ketiga, sosial media. Yang keempat, digital media. Dan yang kelima, smart device. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah HPC atau High Performance Computing, yaitu di mana merupakan kumpulan dari server yang jadi satu kesatuan guna mengelola data dengan cepat. Keunggulan proses dengan ukuran yang sama akan dijejalkan suatu persatu kepada proses sehingga tidak membuat sistem bottleneck dan waktu render otomatis lebih cepat. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap gali ilmu, tetap belajar. Semoga yang diinginkan dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.